Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa rahimakumullah, di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan mungkin semua kita hafal, ada ayat-ayat yang paling pendek atau ada surat yang memiliki ayat yang paling pendek dalam Al-Qur'anul Karim, ini surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu atau kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Tentunya akan kita bahas apa itu al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencelamulah wahai Muhammad al-abtar, orang yang kebaikannya terputus. Inna, pada awal firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, ini bukan dalil bahwasanya Tuhan itu banyak. Yang disembah memang banyak, tapi yang patut diibadahi, yang patut disembah dengan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dhamir, perubahan kata ganti dari saya menjadi kami atau kita, dan ini banyak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya kami. Ini memiliki faedah litta'zim, untuk pengagungan. Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan dirinya sendiri dan Allah berhak melakukannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai." Kesombongan itu selendangku. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan dirinya. Sama juga kalau misalnya kita perhatikan qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah mampu, Allah bisa katakan qul anallah al-ahad. Katakan wahai Muhammad, aku adalah Allah yang Maha Esa, tapi tidak. Karena apa? Wibawanya berbeda. Unsur pengagungannya berbeda. Seorang raja ketika menyuruh kemudian panglimanya, saya suruh kamu bla bla bla, akan berbeda dengan raja memerintahkan kamu, berbeda. Padahal yang ngomong sama. Perubahan dhamir, perubahan kata ganti dari saya menjadi dia, saya menjadi kita atau kami, ini untuk pengagungan diri Allah Subhanahu wa taala. A'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu al-Kautsar. A'tainaka, kami telah berikan kepadamu. Padahal kita tahu di antara penafsiran yang sahih tentang Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah menyebutkan a'tainaka, telah berikan kepadamu. A'taina fi'il madhi. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau, past tense kalau dalam bahasa Inggris. Ini memiliki faedah akan kepastian. Ini memiliki faedah bahwasanya Allah betul-betul akan berikan ini atau Al-Kautsar ini untuk kamu wahai Rasulullah SAW. Tadi kita sebutkan bahwasanya Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, dan itulah penafsiran yang paling benar. Karena itu sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala itu Nabi Muhammad SAW tertidur sejenak di masjid, kemudian beliau tiba-tiba terbangun dan tersenyum. Kata para sahabatnya, wahai Nabi Muhammad, engkau tersenyum atas apa atau berdasarkan apa engkau tersenyum? Tiba-tiba bangun tersenyum. Kata beliau SAW, tadi aku ketika tidur sejenak tadi, aku bermimpi dan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dalam mimpiku. Karena kita tahu bahwasanya di antara cara datangnya wahyu berbeda-beda. Bisa Allah langsung tanamkan dalam relung Nabi Muhammad SAW, dalam benak Nabi Muhammad SAW. Bisa Allah utus langsung Jibril, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya di dalam tidur.
Kata Nabi Muhammad SAW, tadi Allah wahyukan kepadaku, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Kata Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, atadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Kata para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu, kami enggak tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda beliau yang lain, nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Fihi khairun katsir. Sungai di surga, sungai yang Allah siapkan, Allah janjikan untukku di surga Allah, dan di dalamnya banyak kebaikan. Dan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mensifati al-Kautsar. Beliau mensifati al-Kautsar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad dalam musnadnya, dakhaltul jannah fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu. Fadarabtu bi yadayya ila ma yajri fihi al-ma fa idza miskun adkhar. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-Kautsar alladhi a'takahu Allah. Aku memasuki surga, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku mendapatkan sungai. Di sisi-sisi sungai ini, khiyamul lu'lu. Kemah-kemah terbuat dari mutiara. Subhanallah, indah sekali. Siapapun di antara kita ketika melihat sungai, mau kotor kayak apalagi bersih misalnya, atau bahkan mungkin cuma kolam, bawaan kita itu, fitrah kita sebagai manusia ingin kemudian ngetes airnya, ingin memasukkan sedikit tangan kita ke air seperti ini, ingin memegangnya. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Fadarabtu biyadayya ila ma yajri fihi al-ma. Kemudian aku pukulkan atau ambil sedikit air dari sungai tersebut. Fa idza miskun adkhar. Tak tahunya baunya seperti bau misik. Adkhar, misik yang jenisnya paling tinggi. Misik atau minyak wangi misik, yakni minyak wangi yang paling mahal. Karena mendapatkannya susah. Di kamus-kamus bahasa Arab diterangkan bahwasanya misik ini yakni cuma bisa didapatkan ketika musim kijang kawin. Ketika dia mengejar betina, kemudian dia gauli, selesai, nanti akan tumbuh benjolan kecil di bagian dalam paha kanannya, benjolan kecil, dan isinya itu adalah minyak. Itu kalau ditoreh, maka cairan itulah yang bernama misik. Wangi luar biasa. Didapatkannya jarang dan mendapatkannya susah. Kenapa susah? Ya ngejar kijangnya susah. Luar biasa. Dan tentunya hakikat ini akan jauh lebih dahsyat lagi daripada misik dunia. Qultu, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, aku mengatakan, apa ini? Kata Jibril alaihissalam, ini adalah sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu. Makanya ini penafsiran yang paling benar berkaitan dengan Al-Kautsar. Wallahu alam bishawab. Tentunya Al-Kautsar memiliki dua corong, kemudian atau dua pancuran, kemudian memancar air dari sana dan jatuh ke telaga Nabi Muhammad. Kapan-kapan kita bahas apa itu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Kata beliau menerangkan bahwasanya, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah berikan kepadamu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat, maka persembahkanlah, ikhlaskanlah ibadahmu, salatmu dan sembelihanmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki faedah bahwasanya setiap kali kita mendapatkan nikmat Allah, barengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, barengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Tentunya dalam ayat ini seharusnya memang banyak keterangan tentang hukum fikih berkaitan dengan sembelihan, karena yang dimasukkan sembelihan di situ adalah sembilan Idul Adha. Kemudian salat di situ yang juga dimasukkan adalah salat Id. Banyak detail tentunya tidak kita sebutkan di sini. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencelamulah yang kebaikannya terputus. Al-abtar sebenarnya artinya adalah bahwasanya diterjemahkan oleh para ulama,
Orang yang tidak memiliki anak laki-laki, orang yang anak laki-lakinya meninggal semua. Nabi Muhammad pas sekali. Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal semua. Itulah poin di mana orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, mereka mengejek Nabi Muhammad dengan istilah al-abtar, orang yang nggak punya anak laki-laki. Karena bagi mereka, ketika punya anak laki-laki 1, 2, kemudian memiliki keturunan, keturunan inilah yang nanti akan menceritakan bagaimana baiknya kakek buyut mereka. Ketika Nabi Muhammad tidak punya, itu adalah aib bagi mereka. Makanya kata Ibnu Katsir menafsirkan ay mubghiduka ya Muhammad wa mubghidu ma ji'ta bi minal haqq. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang kebaikannya terputus adalah orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang membenci Muhammad, orang-orang yang membenci apa yang kamu datang dengannya dari kebenaran. Maka hati-hati siapapun di antara kita di zaman sekarang ini yang membenci sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa-bisa kebaikan kita akan terputus. Karena dalam ayat ini ketika mereka kucilkan Nabi Muhammad, tentunya Nabi Muhammadnya tetap kebaikannya sampai hari kiamat. Bahkan yang mengejek Nabi Muhammad malah terbalik. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya terputus semua kebaikannya. Bahkan Allah nas dalam Al-Quran, mereka adalah pasti nerakanya. Terbalik semuanya. Jadi hati-hati sekali dalam mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya. Jika Anda belum mampu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, mending Anda diam. Kalau misalnya Anda penasaran, harusnya Anda belajar atau tanya orang yang menjalankan sunnah itu, daripada Anda kemudian mencela orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Wallahu alam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan siapapun di antara kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hati-hati sekali dalam berkata-kata, apalagi sampai mencela sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya berdoa juga, siapapun di antara kita mudah-mudahan bagian dari orang-orang yang nanti akan meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW, yang telaga itu jatuh dari Al-Kautsar. Airnya itu dari sungai di surga ini Al-Kautsar. Kata Nabi Muhammad SAW, man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum satu teguk dari telaga Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah akan haus selamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.